Kereta pukul 23.47. Bab 1. Peron yang tidak seharusnya ada. Hujan turun tanpa peringatan. Dara memaki pelan ketika motornya tiba-tiba mati di tengah jalan desa yang sepi. Lampu depan berkedip 2 kali sebelum benar-benar padam. Gelap langsung menelan jalanan. Hanya suara hujan deras dan desiran angin yang menemani. Ia mencoba menyalakan kembali. Gagal. Sinyal ponsel juga hilang. Bagus banget, gumamnya kesal. Dalam kilatan petir, Dara melihat bangunan tua sekitar 50 meter di depannya. Atapnya panjang memanjang, dengan papan kayu yang hampir roboh. Sebuah bangunan yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Padahal ia sering melewati jalan ini. Ia mendorong motornya mendekat untuk berteduh. Ketika semakin dekat, jantungnya berdegup aneh. Bangunan itu adalah stasiun. Catnya mengelupas. Papan namanya hampir tak terbaca. Rel tua membentang di depannya. Tertutup karat dan rumput liar. Stasiun Kertamaya. Dara membeku. Setahunya, stasiun itu sudah ditutup sejak ia masih SD. Jalur kereta dipindahkan. Relnya bahkan kabarnya sudah dicabut. Tapi rel ini masih ada. Utuh, berkarat. Tapi jelas masih terpasang. Petir kembali menyambar. Menerangi peron yang kosong. Lampu gantung di langit-langit menyala redup. Berkedip pelan. 1, 2, 3. Dara menelan ludah. Mungkin ini hanya bangunan tua yang belum dibongkar. Ia menaiki peron untuk menghindari genangan air. Lantai semen terasa dingin menembus sepatu. Aroma besi tua bercampur tanah basah memenuhi udara. Jam besar di dinding stasiun menarik perhatiannya. Jarumnya menunjuk pukul 23.42. Dara mengerutkan kening. Tidak mungkin. Ia yakin baru pukul 10 lewat sedikit ketika motornya mogok. Ia mengeluarkan ponsel. Layar gelap. Baterai habis. Padahal tadi masih 40%. Angin tiba-tiba berhenti. Hujan mereda. Seolah ada yang mematikan suaranya. Stasiun itu mendadak terlalu sunyi. Terlalu menunggu. Dara merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Seperti ada mata yang mengamatinya dari balik kaca loket tua yang retak. Ia berjalan perlahan ke arah kursi kayu panjang di peron. Kayunya lembab, tapi tidak berdebu. Seolah baru saja dipakai. Tiba-tiba terdengar suara logam berderak dari kejauhan. Dara menoleh ke arah rel. Awalnya samar, seperti getaran halus. Lalu terdengar jelas. Klak, klak, klak. Suara roda besi di atas rel. Dara berdiri. Napasnya tercekat. Tidak mungkin ada kereta lewat sini. Jalur ini mati. Sudah lama mati. Namun dari kegelapan ujung rel, muncul satu titik cahaya kecil. Semakin lama semakin besar. Semakin terang. Suara mesin tua menggeram pelan. Angin kembali berembus. Kali ini membawa aroma asap dan besi panas. Dara mundur selangkah. Lampu-lampu di stasiun menyala lebih terang. Seperti menyambut sesuatu yang sudah dijadwalkan. Dan tepat ketika jam dinding berdetak ke pukul 23.43. Sebuah kereta tua muncul dari kabut. Catnya kusam, jendelanya gelap, gerbongnya panjang dan sunyi. Kereta itu melambat, berhenti tepat di depannya. Tanpa suara pengumuman, tanpa kondektur, tanpa satupun penumpang terlihat dari luar. Pintu gerbong perlahan terbuka dengan bunyi panjang yang menusuk telinga. Dara membeku di tempatnya. Angin dingin keluar dari dalam kereta, membawa suara lirih yang hampir tak terdengar. Akhirnya, jam di dinding berdetak lagi. Pukul 23.44. Dan Dara sadar, stasiun ini tidak kosong. Ia hanya belum melihat siapa yang sudah menunggunya. Bab 2. Penumpang yang tidak pernah turun. Pintu gerbong terbuka penuh. Tak ada suara masinis. Tak ada petugas. Tak ada sapaan. Hanya desis panjang seperti napas sesuatu yang sangat tua. Dara berdiri terpaku di tepi peron. Kakinya terasa berat. Seolah lantai semen berubah menjadi lumpur yang menahannya. Angin dari dalam gerbong berhembus pelan. Dingin. Bukan dingin hujan. Dingin yang terasa seperti ruang pendingin mayat. Jam dinding berdetak. Pukul 23.44. Ini cuma halusinasi. Bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah mundur, namun suara logam tiba-tiba menggema keras. Pintu di BELAKANGNYA tertutup sendiri. Dara menoleh cepat. Pintu masuk stasiun yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Padahal tak ada siapapun yang menyentuhnya. Ia mencoba mendorongnya, tak bergerak. Seketika, lampu peron meredup.
Kereta di depannya seperti satu-satunya sumber cahaya sekarang. Dari dalam gerbong, terdengar suara kursi berderit pelan. Seseorang bergerak. Dara menahan napas. Ia tidak ingin masuk. Ia tahu itu. Tapi berdiri di luar terasa lebih salah. Lebih berbahaya. Perlahan. Dengan jantung berdetak tidak karuan. Ia menaiki satu anak tangga ke dalam gerbong. Begitu kakinya menyentuh lantai kereta, suara pintu di belakangnya menutup. Keras. Kereta langsung bergerak tanpa aba-aba. Dara hampir terjatuh. Ia mencengkeram tiang besi. Jendela-jendela di kanan kirinya gelap total. Tak terlihat desa. Tak terlihat rel. Tak terlihat hujan. Hanya hitam. Seolah kereta ini berjalan di dalam kehampaan. Gerbong itu panjang dan diterangi lampu kekuningan yang redup. Dan di kursi-kursinya, ada penumpang. Sekitar 10 orang. Semua duduk diam. Semua menunduk, semua basah kuyup. Air menetes perlahan dari ujung rambut mereka ke lantai, membentuk genangan kecil di bawah kaki masing-masing. Tapi tidak ada suara tetesan. Terlalu sunyi. Dara melangkah perlahan menyusuri lorong tengah. Tak satu pun dari mereka menoleh. Tak satu pun bernapas terdengar. Seorang wanita duduk paling dekat dengannya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya seperti seragam kantor lama. Air menetes dari dagunya. Dara memberanikan diri. Maaf, ini kereta kemana? Tak ada jawaban. Ia mendekat sedikit. Permisi. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya patah-patah. Kaku. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya terbuka. Tapi bola matanya tak ada. Hanya putih. Dara tersentak mundur. Wanita itu kembali menunduk. Seolah tak pernah bergerak. Jantung Dara terasa mau pecah. Ia berjalan cepat ke arah gerbong berikutnya. Namun saat ia melangkah melewati kursi terakhir, semuanya mengangkat kepala bersamaan. Pelan, serempak, wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatapnya. Mulut mereka terbuka sedikit, dan dari tenggorokan mereka keluar suara yang sama. Berbisik, berulang, belum turun, belum turun, belum turun. Lampu berkedip cepat. Dara berlari. Ia mendorong pintu menuju gerbong selanjutnya. Lorong di depannya lebih gelap, lebih panjang, dan terasa lebih sempit. Jam kecil di ujung gerbong menyala merah. Pukul 23.45. Suara pengeras tua tiba-tiba menyala dengan suara statis keras. Keberangkatan terakhir bagi penumpang yang belum pulang. Suara itu tidak seperti rekaman. Lebih seperti suara seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Dara menoleh cepat. Kosong. Namun ketika ia kembali melihat ke depan, semua kursi di gerbong ini kosong. Tidak ada penumpang, tidak ada genangan air, tidak ada jejak apapun. Seolah gerbong sebelumnya tak pernah ada. Napasnya semakin cepat. Ia meraba sakunya. Tiba-tiba ada sesuatu di tangannya. Selembar tiket, basah, padahal tangannya kering. Ia membalik tiket itu dengan gemetar. Tertulis, nama, Dara Pramesti, usia, 19 tahun. Status, tertunda, waktu akhir, pukul 23.47. Dara merasa darahnya menghilang dari wajahnya. Status, tertunda, kereta berguncang keras, lampu mati total, kegelapan menelan segalanya, dan di dalam gelap itu, ia mendengar langkah kaki, pelan, mendekat, dari belakang. Napas dingin menyentuh telinganya, sebuah suara berbisik sangat dekat. Kamu hampir mati tahun lalu. Jantung Dara berhenti sesaat. Suara itu melanjutkan, dan kami belum selesai denganmu. Lampu menyala kembali. Dara berdiri sendirian di tengah gerbong kosong. Namun di jendela kini terlihat sesuatu. Bukan kegelapan, melainkan rel kereta yang dipenuhi tubuh-tubuh tergeletak. Dan salah satu tubuh itu memakai jaket yang sama dengannya. Jam berubah menjadi pukul 23.46. 1 menit lagi. Bab 3. Gerbong yang tidak punya ujung. Jam merah di ujung gerbong menyala redup. Pukul 23.46. 1 menit sebelum waktu yang tertulis di tiketnya. Dara berdiri kaku di tengah lorong. Penumpang-penumpang di gerbong sebelumnya kini tidak terlihat. Namun suara mereka masih ada. Berbisik, dari balik dinding, dari bawah kursi, dari langit-langit. Belum turun, belum selesai. Kereta berguncang lebih keras. Lampu di atas kepalanya berkedip cepat, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak di sepanjang dinding. Dara memaksa dirinya berjalan maju. Setiap langkah terasa berat, seperti udara berubah menjadi air yang menghambat gerakannya.
Ia mendorong pintu menuju gerbong berikutnya. Pintu terbuka perlahan. Gerbong itu tampak normal, kosong, sepi. Kursi hijau tua berjajar rapi. Tapi ada sesuatu yang salah. Lorongnya terlalu panjang, jauh lebih panjang dari yang seharusnya. Dara melangkah masuk. Begitu ia berada di tengah gerbong, pintu di belakangnya menghilang. Bukan tertutup, menghilang. Dindingnya kini utuh, tanpa bekas pintu. Napasnya memburu. Ia berbalik ke depan. Lorong itu semakin memanjang, seolah menjauh darinya. Suara pengeras kembali menyala. Kali ini lebih jelas. Penumpang dengan status tertunda, harap bersiap. Suara itu kini terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Terlalu banyak. Dara menutup telinganya. Tiba-tiba, kursi di sisi kanan bergerak sedikit. Pelan, seperti ada yang baru saja duduk. Padahal tak ada siapapun. Lalu kursi di sisi kiri. Lalu kursi berikutnya. Satu per satu. Seperti gerbong itu sedang terisi oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara berubah semakin dingin. Embun tipis muncul di kaca jendela. Dan di permukaan kaca itu, tertulis dengan goresan basah. Ingat, Dara menatap tulisan itu. Sekejap kemudian, pemandangan di luar jendela berubah. Bukan lagi kegelapan, melainkan rel kereta di siang hari. Matahari terik, suara klakson keras, dan seorang gadis berdiri terlalu dekat dengan rel. Memakai headset, tertawa sambil menatap layar ponselnya. Dara menahan napas. Itu dirinya. Setahun lalu, ia ingat hari itu. Ia hampir tertabrak kereta saat menyeberang tanpa melihat kanan kiri. Ia terjatuh. Semua orang berteriak. Lalu, kosong. Ia hanya ingat terbangun di rumah sakit. Dokter bilang ia beruntung. Sangat beruntung. Namun kini, di jendela itu, versi dirinya yang berdiri di rel tidak bergerak. Kereta mendekat cepat. Tidak ada yang menariknya menjauh. Tidak ada yang menolong. Dara menjerit dan memalingkan wajah. Ketika ia menoleh kembali, tubuh di rel itu sudah tergeletak, tak bergerak, dan perlahan, wajah tubuh itu menghadap ke arahnya. Mata kosong, persis seperti penumpang di gerbong pertama. Tiba-tiba seluruh kursi di gerbong terisi penuh. Penumpang-penumpang basah itu kini duduk di sekelilingnya, mengelilinginya, tanpa suara langkah, tanpa peringatan. Mereka berdiri perlahan. Satu per satu, lorong menyempit. Dara terjebak di tengah. Jam merah di atas berkedip. Pukul 23.47. Kereta berhenti mendadak. Lampu mati total. Dalam kegelapan, Dara merasakan tangan-tangan dingin menyentuh lengannya, lehernya, punggungnya. Bisikan terdengar sangat dekat. Kamu sudah seharusnya ikut. Kamu hanya dipinjamkan waktu. Sebuah tangan mencengkeram dagunya, memaksanya menatap ke depan. Di ujung lorong yang kini kembali pendek, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri, namun wajahnya lebih pucat, lebih kosong. Versi itu tersenyum tipis. Kalau aku tetap di sini, kamu bisa pulang. Kereta mulai bergerak lagi, perlahan, tanpa cahaya, tanpa arah. Dan Dara sadar, ini bukan tentang turun sebelum pukul 23.47. Ini tentang memilih, siapa yang tinggal, dan siapa yang kembali. Bab 4. Pintu yang mengarah ke bawah. Kereta kembali berjalan. Pelan. Terlalu pelan. Lampu redup menyala kembali. Tapi kini berwarna kemerahan. Membuat seluruh gerbong tampak seperti terendam darah tipis. Dara masih berdiri di tengah lingkaran penumpang. Mereka tidak lagi duduk. Semua berdiri menghadapnya. Diam. Tidak berkedip. Versi dirinya yang pucat berdiri di ujung lorong. Tersenyum tipis. Waktumu hampir habis, katanya lembut. Dara mundur satu langkah. Lingkaran itu ikut maju satu langkah. Lantai terasa berbeda sekarang. Lebih lembek, seperti berjalan di atas tanah basah. Bukan besi. Kereta tiba-tiba berhenti mendadak lagi. Namun kali ini tidak ada guncangan. Hanya sunyi. Jam di atas kini mati. Tak ada angka, tak ada waktu. Pintu di sisi kiri gerbong perlahan terbuka sendiri. Di baliknya bukan peron, bukan rel, melainkan tangga sempit yang menurun ke kegelapan. Udara dingin naik dari bawah, membawa bau tanah lembab, seperti kuburan yang baru digali. Suara pengeras terdengar kembali, lebih jernih dari sebelumnya. Penumpang tertunda, silakan memilih. Versi Dara yang pucat menunjuk ke tangga itu. Kalau aku turun, kamu kembali. Dara menatapnya. Apa yang ada di bawah? Sosok itu tersenyum lebih lebar.
yang seharusnya kamu temui tahun lalu. Penumpang-penumpang lain kini perlahan mulai berbisik lagi. Tapi bukan kata-kata yang bisa dimengerti. Hanya gumaman rendah seperti doa terbalik. Dara mendekati tangga itu. Setiap langkah terasa salah. Tangga itu tampak sangat panjang. Tak terlihat ujungnya. Dinding di sekitarnya bukan lagi logam gerbong, melainkan tanah basah, berakar, seolah kereta ini berjalan di bawah bumi. Dara menoleh ke belakang. Gerbong sudah berubah. Kursi-kursi hilang. Dindingnya retak. Dan di lantai, genangan air membentuk pola seperti rel kereta kecil yang mengarah ke tangga. Versi dirinya kini berdiri tepat di sampingnya. Lebih dekat, matanya tidak lagi kosong. Kini terlihat lelah. Aku sudah di sini setahun, bisiknya. Aku menunggu kamu kembali. Dara merasa dadanya sesak. Kalau aku turun, kamu bebas. Sosok itu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ekspresinya terlihat takut. Dara memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu mana yang nyata. Apakah ia benar-benar selamat setahun lalu? Atau hanya dipinjamkan waktu? Suara dari bawah tangga tiba-tiba terdengar. Bukan bisikan, bukan gumaman, melainkan suara langkah. Seseorang sedang naik. Perlahan, tangga berderit lembut setiap kali diinjak. 1, 2, 3, semakin dekat. Versi Dara mundur perlahan. Wajahnya mulai retak seperti kaca. Aku tidak bisa tetap di sini kalau mereka sudah naik, katanya panik. Penumpang-penumpang di belakang Dara kini tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu kaku. Langkah dari bawah semakin cepat. Nafas berat terdengar dari kegelapan. Dara harus memilih sekarang, turun dan menggantikan, atau tetap di atas, dan menghadapi sesuatu yang naik dari bawah. Tangan dingin tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakinya dari anak tangga pertama. Sosok gelap tanpa wajah muncul setengah badan dari bawah. Menarik, kuat. Versi Dara menatapnya dengan mata penuh harap dan takut. Pilih. Lampu gerbong meledak satu persatu. Gelap total, dan suara sesuatu merangkak di tangga terdengar tepat di belakangnya. Bab 5. Dunia di bawah rel. Cengkeraman di pergelangan kaki Dara semakin kuat. Dingin, bukan seperti tangan manusia, lebih seperti besi yang lama terkubur di tanah basah. Ia terjatuh berlutut di anak tangga pertama. Tangannya mencengkeram lantai gerbong yang kini terasa seperti tanah liat. Versi dirinya yang pucat menatapnya dengan mata gemetar. Kalau kamu tidak turun sekarang, mereka akan naik semua. Suara langkah dari bawah semakin cepat. Banyak, bukan satu, bukan dua, banyak. Tangga itu bergetar halus. Dara menatap ke dalam kegelapan di bawahnya. Dan untuk sesaat, ia melihat cahaya redup di dasar sana. Seperti cahaya lampu stasiun, tapi jauh lebih dalam. Ia menarik napas panjang, lalu berhenti melawan. Tangannya meraih dinding tanah di samping tangga. Perlahan, ia berdiri, dan dengan satu keputusan yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak, ia melangkah turun. Begitu kedua kakinya menginjak anak tangga ketiga, gerbong di belakangnya menghilang. Bukan tertutup, lenyap. Kini hanya ada lorong tanah sempit dengan tangga panjang menurun. Akar-akar pohon menjalar di dinding. Air menetes dari atas. Setiap langkah menghasilkan suara becek. Langkah-langkah dari bawah berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Dara terus turun, semakin turun. Udara berubah semakin berat, seperti berada jauh di bawah tanah. Lalu tangga itu berakhir. Di hadapannya terbentang sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Bukan ruang sempit, bukan lorong gelap, melainkan sebuah stasiun. Stasiun tua, jauh lebih besar dari yang di atas. Lampu-lampu gantung menyala redup, kabut tipis mengambang di lantai. Rel-rel berkarat membentang ke berbagai arah, saling menyilang seperti sarang laba-laba raksasa. Dan di peron-peron itu, berdiri ratusan orang, diam, tak bergerak, semua menghadap ke satu arah. Ke arah Dara. Ia menelan ludah. Wajah-wajah itu berbeda-beda, tua, muda, pria, wanita, namun semuanya memiliki mata yang sama. Kosong. Di ujung stasiun bawah tanah itu berdiri sebuah papan besar yang menyala redup. Tertulis, penumpang yang tidak jadi pergi. Jantung Dara berdegup tak teratur. Tiba-tiba suara pengeras terdengar dari langit-langit gelap. Selamat datang kembali. Dara membeku. Setiap tahun, satu nama tertunda. Lampu-lampu di stasiun berkedip, dan di papan besar itu, nama-nama mulai muncul satu persatu. Nama orang-orang yang pernah mengalami kecelakaan rel.
yang hampir tertabrak, yang selamat, yang beruntung. Nama terakhir yang muncul perlahan menyala merah. Dara Pramesti. Orang-orang di peron serempak menundukkan kepala, seolah memberi hormat atau menyambut. Tiba-tiba, rel di tengah stasiun bergetar. Dari kegelapan terowongan, terdengar suara kereta mendekat. Tapi suara ini berbeda, lebih berat, lebih dalam, seperti sesuatu yang sangat besar bergerak. Versi Dara yang pucat kini berdiri di sampingnya lagi. Namun kali ini, tubuhnya mulai transparan. Aku tidak bisa bertahan lama, bisiknya. Kalau kereta itu tiba sebelum kamu memilih, kita berdua akan tinggal. Lampu stasiun meredup satu persatu, hanya menyisakan cahaya merah dari papan nama. Kereta di terowongan semakin dekat, tanah bergetar, dan Dara sadar, kereta yang ini bukan untuk membawa. Kereta ini untuk mengambil. Bab 6. Masinis tanpa wajah. Getaran di rel semakin kuat. Dara berdiri di tengah stasiun bawah tanah itu, dikelilingi ratusan sosok bermata kosong. Versi dirinya yang pucat kini semakin samar, seperti asap yang tertiup angin. Dari terowongan terbesar di depan peron, cahaya merah menyala perlahan. Bukan cahaya lampu biasa, lebih seperti bara api yang bernapas. Suara kereta mendekat, lebih berat dari sebelumnya. Setiap putaran rodanya terdengar seperti dentuman jantung raksasa. Bum, bum, bum. Orang-orang di peron serempak berlutut. Kepala mereka menunduk, seolah menyambut sesuatu yang jauh lebih tinggi dari sekadar kereta. Dara tidak bergerak, kakinya terasa membeku. Kereta itu akhirnya muncul dari kegelapan. Gerbongnya hitam pekat, tanpa jendela, tanpa nomor. Permukaannya seperti logam yang terbakar dan membeku kembali. Dan di bagian paling depan, tidak ada kaca masinis, hanya ruang terbuka gelap. Kereta berhenti tepat di depannya. Pintu tidak terbuka, namun dari bagian depan, sesuatu bergerak turun perlahan ke rel. Sosok tinggi, terlalu tinggi untuk manusia, tubuhnya ramping, mengenakan seragam masinis tua yang lusuh. Topinya masih utuh, namun di bawah topi itu, tidak ada wajah, hanya permukaan hitam kosong seperti lubang tanpa dasar. Udara di sekitar Dara terasa tersedot. Sosok itu berdiri diam, lalu suara terdengar, bukan dari mulut, tapi langsung di dalam kepalanya. Kamu diberi waktu 1 tahun. Jantung Dara berdegup tak teratur. Kamu hampir pergi, namun ditahan. Versi dirinya yang pucat kini berlutut. Seperti yang lain, Dara tetap berdiri. Apa yang kamu mau? Bisiknya dengan suara gemetar. Sosok itu memiringkan kepalanya sedikit. Semua yang tertunda harus diganti. Di papan besar di atas peron, nama Dara berkedip semakin cepat. Rel di bawah kakinya mulai retak. Dari celahnya, tangan-tangan pucat muncul perlahan. Bukan menyerangnya, melainkan menahannya agar tetap di tempat. Masinis tanpa wajah itu mengangkat tangannya. Di tangannya muncul 2 tiket. Satu berwarna abu-abu gelap, satu lagi putih kusam. Pilih. Suara itu menggema di seluruh stasiun. Kalau kamu memilih kembali, yang lain menggantikan. Versi Dara yang pucat menatapnya. Mata yang kini penuh ketakutan. Kalau kamu memilih tinggal, siklus berhenti. Lampu-lampu mulai pecah satu persatu. Kereta hitam di belakang masinis mengeluarkan uap pekat. Dara merasakan tekanan di dadanya. Ia melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Ratusan orang yang mungkin pernah selamat, yang mungkin juga dipaksa memilih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kalau aku kembali, apa yang terjadi tahun depan? Sosok itu menjawab tanpa suara. Kami akan datang lagi. Rel semakin retak. Versi Dara kini hampir hilang sepenuhnya. Hanya tersisa siluet samar. Cepat, bisiknya lemah. Masinis tanpa wajah itu melangkah lebih dekat. Kehadirannya membuat udara terasa seperti vakum. 2 tiket itu kini tepat di depan Dara. 1 kesempatan untuk hidup, 1 kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia naik kereta itu, Dara sadar, mungkin ini bukan tentang selamat. Mungkin ini tentang keberanian menerima apa yang seharusnya terjadi. Bab 7. Pilihan ketiga. 2 tiket itu melayang tepat di depan Dara. 1 abu-abu gelap, 1 putih kusam. Masinis tanpa wajah berdiri diam. Stasiun bawah tanah bergetar pelan, seperti makhluk hidup yang sedang menahan napas. Nama Dara di papan besar berkedip semakin cepat. Versi dirinya yang pucat hampir menghilang sepenuhnya. Cepat, bisiknya lemah.
Dara mengangkat tangannya, namun alih-alih meraih salah satu tiket, ia menatap lurus ke permukaan hitam di bawah topi masinis. Apa tidak ada pilihan lain? Hening, ratusan sosok di peron perlahan mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, bisikan berhenti. Masinis tanpa wajah itu sedikit memiringkan kepalanya. Rel bergetar lebih keras. Suara di kepalanya menjawab, tidak ada yang bertanya itu sebelumnya. Jantung Dara berdetak kencang. Kalau semua yang selamat harus kembali, kenapa diberi waktu 1 tahun? Kereta hitam di belakang masinis mengeluarkan suara logam panjang, seperti keluhan. Papan nama di atas mulai retak. Cahaya merahnya berkedip tak stabil. Masinis itu tidak menjawab, namun udara berubah. Lebih berat, lebih gelap. Dara melanjutkan. Suaranya gemetar tapi tegas. Kalau aku kembali, siklus berlanjut. Kalau aku tinggal, orang lain bebas tapi aku hilang. Ia melangkah maju 1 langkah. Bagaimana kalau tidak ada yang tinggal? Stasiun mendadak sunyi total, bahkan suara getaran rel berhenti. Masinis tanpa wajah perlahan menurunkan kedua tiketnya. Dari permukaan hitam wajahnya, retakan tipis muncul. Seperti kaca yang hampir pecah. Kontrak tidak bisa dibatalkan. Suara itu terdengar lebih kasar sekarang. Dara melihat papan nama di atas. Nama-nama terus muncul, ratusan, ribuan, semua orang yang pernah, hampir mati. Ia sadar sesuatu, stasiun ini bukan sekadar tempat menunggu. Ini adalah mesin yang bekerja berdasarkan rasa takut dan penerimaan. Ia menjatuhkan kedua tiket itu dari tangan masinis. Begitu tiket menyentuh tanah, rel di seluruh stasiun retak keras. Kereta hitam mengeluarkan suara mengerikan seperti logam dipelintir. Orang-orang di peron menjerit tanpa suara. Masinis mundur 1 langkah. Tidak sah. Dara berteriak, aku tidak menerima. Cahaya putih tiba-tiba menyambar dari langit-langit. Bukan cahaya lembut, tapi cahaya tajam yang menyakitkan mata. Versi dirinya yang pucat menatapnya. Untuk pertama kalinya tersenyum. Bukan senyum kosong, senyum lega. Tubuhnya hancur menjadi serpihan cahaya kecil. Satu persatu orang di peron mulai memudar. Nama-nama di papan besar terbakar dan hilang. Kereta hitam bergetar keras. Masinis tanpa wajah memegang kepalanya. Retakan di wajah gelapnya melebar. Suara di kepala Dara berubah menjadi gema yang kacau. Kamu merusak keseimbangan. Dara merasa tubuhnya tertarik ke atas. Stasiun runtuh, rel patah, tangga menuju atas muncul kembali di belakangnya. Semuanya bergetar, semuanya runtuh. Sebelum semuanya menjadi putih, Dara mendengar satu kalimat terakhir. Kalau bukan kamu, yang lain akan mencoba lagi. Lalu, gelap, bab 8, dunia yang bergeser. Dara terbangun dengan napas tersengal. Bukan di stasiun bawah tanah. Bukan di dalam kereta. Ia terbaring di pinggir rel. Pagi hari, langit pucat keabu-abuan. Suara burung terdengar samar. Tubuhnya terasa ringan. Terlalu ringan. Ia duduk perlahan. Rel di depannya sunyi. Tidak ada stasiun tua. Tidak ada tangga. Tidak ada jejak apapun. Motor miliknya terparkir beberapa meter dari situ. Persis seperti sebelum semuanya terjadi. Ia meraba sakunya. Tidak ada tiket. Tidak ada kertas apapun. Semua terasa seperti mimpi. Namun ketika ia berdiri, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di rel. Tepat di tempat ia hampir tertabrak setahun lalu. Tidak ada tanda bekas kecelakaan. Tidak ada cerita. Hampir mati. Tidak ada kenangan itu. Ingatan di kepalanya mulai goyah. Ia mencoba mengingat rumah sakit. Dokter, teman-temannya yang panik. Kosong. Seolah kejadian itu tidak pernah ada. Jantungnya berdetak cepat. Ia menyalakan ponselnya. Baterai penuh. Tanggal di layar membuat darahnya membeku. Hari ini adalah hari yang sama seperti setahun lalu. Bukan setahun setelahnya. Ia tidak dipinjamkan waktu. Ia dikembalikan ke titik sebelum semuanya terjadi. Dara mundur selangkah dari rel. Tiba-tiba, suara klakson keras terdengar dari kejauhan. Kereta datang dari tikungan. Cepat, persis seperti dalam ingatannya. Ia melihat ke arah jalur. Dan di sana, ia melihat dirinya sendiri. Versi 1 tahun lalu, berdiri terlalu dekat dengan rel. Memakai headset, tertawa, tidak sadar bahaya. Dara membeku. Waktu seperti melambat. Kereta semakin dekat. Ia punya beberapa detik untuk memilih. Jika ia tidak melakukan apa-apa, siklus
Venus mungkin akan kembali seperti semula. Jika ia menarik dirinya menjauh, apakah itu akan menciptakan stasiun itu lagi? Suara gema masinis tanpa wajah terdengar samar di kepalanya. Yang ditunda, selalu kembali. Versi dirinya masih berdiri di sana. Tidak melihat kereta, tidak melihat Dara. Kereta tinggal beberapa meter lagi. Dara berlari, jantungnya terasa mau pecah. Ia menerjang ke arah dirinya sendiri dan mendorong tubuh itu sekuat tenaga menjauh dari rel. Kereta melintas dengan kecepatan tinggi. Angin kencang menyapu rambutnya. Dara terjatuh di tanah. Napasnya terengah-engah. Versi dirinya yang lebih muda menatapnya dengan wajah shock. Kamu, siapa? Dara menatap wajah itu. Wajah yang penuh kehidupan. Belum pernah melihat stasiun bawah tanah. Belum pernah bertemu masinis tanpa wajah. Ia tersenyum tipis. Pergilah dari sini, katanya pelan. Gadis itu bangkit dan lari menjauh dengan tubuh gemetar. Kereta menghilang di kejauhan. Sunyi kembali. Dara berdiri perlahan. Rel tidak bergetar. Langit tetap cerah. Tidak ada suara bisikan. Namun ketika ia menoleh ke tanah tempat ia berdiri, bayangannya tidak sendiri. Di samping bayangannya, ada satu bayangan lain. Lebih tinggi, memakai topi masinis. Dan perlahan, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Bab 9. Bayangan yang tidak pergi. Rel kembali sunyi. Kereta sudah menghilang. Versi Dara yang lebih muda berlari menjauh. Tubuhnya gemetar tapi selamat. Dara berdiri sendiri di tepi rel. Napasnya masih tidak teratur. Ia menatap tanah. Bayangannya memanjang tertimpa cahaya pagi. Namun bayangan itu tidak sendirian. Di samping siluet tubuhnya, ada satu bayangan lain. Lebih tinggi, memakai topi masinis. Dan ketika Dara mengangkat tangannya, bayangan itu tidak ikut bergerak. Dara perlahan menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Tak ada sosok tinggi. Tak ada seragam tua. Hanya rel kosong dan angin pagi. Namun di tanah, bayangan itu masih ada. Perlahan, ia bergerak mendekat. Jantung Dara berdegup keras. Ia melangkah mundur. Bayangan itu tetap di tempatnya. Lalu perlahan, dari dalam bayangan itu muncul bentuk kepala, bahunya, lengan panjangnya, seperti tinta hitam yang naik dari tanah. Suara yang dulu terdengar di stasiun bawah tanah kini kembali bergema di kepalanya. Keseimbangan tidak hilang. Keseimbangan berpindah. Dara memejamkan mata sejenak. Aku menghancurkan stasiun itu, bisiknya. Suara itu menjawab tenang. Kamu menghancurkan pintu, bukan jalurnya. Rel di bawah kakinya bergetar halus. Bukan karena kereta, tapi karena sesuatu yang berjalan jauh di bawah tanah. Dara melihat sekeliling. Orang-orang mulai melintas di kejauhan, menjalani pagi mereka. Tak satu pun tampak melihat bayangan itu. Tak satu pun merasa ada yang salah. Ia kembali melihat tanah. Kini bayangan masinis itu berdiri tepat di belakang bayangannya sendiri. Tangan hitam panjangnya perlahan terangkat dan menyentuh bahunya. Dara merasakan sentuhan itu. Dingin, nyata. Ia menoleh cepat, kosong. Namun suara itu kini lebih dekat, lebih pelan. Kamu memilih menolak, maka kamu menjadi penyeimbang. Dara menggeleng. Aku tidak setuju. Suara itu hampir terdengar seperti tersenyum. Tidak semua peran dipilih. Rel kembali bergetar. Di kejauhan, suara peluit kereta terdengar samar. Tapi tidak ada kereta terlihat. Dara menyadari sesuatu. Ia melihat orang-orang yang berjalan melewati rel. Seorang pria menyeberang terlalu dekat. Seorang anak kecil hampir terpeleset di batu rel. Seorang wanita sibuk dengan ponselnya. Tak melihat kanan kiri. Semua momen kecil yang bisa menjadi, hampir semua titik yang bisa menciptakan stasiun baru. Bayangan di belakangnya berbisik. Setiap kali seseorang nyaris pergi, kamu akan melihatnya. Dara menelan ludah. Dan kalau aku tidak bertindak, yang lama akan terbuka kembali. Rel mengeluarkan bunyi retakan kecil. Sekejap, Dara melihat bayangan tangga di antara rel. Hanya sesaat, lalu hilang. Ia mengerti sekarang. Stasiun itu tidak hancur. Ia hanya tidak lagi berada di bawah tanah. Ia berpindah, menempel padanya. Suara terakhir bergema pelan. Penumpang terakhir, bukan kamu. Bayangan itu perlahan menyatu dengan miliknya. Namun rasa dingin di bahunya tidak hilang. Dara berdiri di tepi rel. Kini bukan sebagai penumpang, bukan sebagai korban, tapi sebagai sesuatu yang lain.
Dan dari kejauhan, jam digital di papan jadwal stasiun kota berkedip sesaat. Pukul 23.47. Lalu kembali normal. Bab 10. Penjaga di antara detik. Hari-hari setelah itu terasa normal. Terlalu normal. Dara kembali ke kehidupannya. Ia pulang. Ia makan. Ia tidur. Tidak ada stasiun bawah tanah. Tidak ada papan nama retak. Tidak ada masinis tanpa wajah yang berdiri di sudut ruangan. Namun setiap pukul 23.47, jam digital apapun di sekitarnya akan berkedip sesaat. Ponsel, jam dinding, layar televisi, hanya satu kedipan, lalu kembali normal. Dan setiap kali itu terjadi, ia merasakan getaran halus di bawah kakinya. Seperti rel yang jauh di bawah tanah masih bernapas. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Sampai suatu sore, ia berdiri di jembatan penyeberangan rel kota. Kereta akan lewat beberapa menit lagi. Orang-orang menunggu dengan santai. Seorang remaja laki-laki berdiri terlalu dekat ke tepi. Earphone terpasang. Tertawa melihat layar ponselnya. Jantung Dara langsung berdetak keras. Dunia di sekitarnya melambat. Suara angin menghilang. Dan di bawah jembatan, ia melihatnya. Bayangan tangga, tipis, transparan, muncul di antara rel. Masinis tanpa wajah berdiri di bawah sana. Menatap ke atas. Tidak bergerak, tidak memaksa, hanya menunggu. Suara di kepalanya kembali terdengar. Keseimbangan. Kereta mulai terdengar dari kejauhan. Remaja itu melangkah setengah langkah lebih dekat. Dara bergerak tanpa berpikir. Ia menarik remaja itu mundur. Kereta melintas deras beberapa detik kemudian. Remaja itu memandangnya kesal. Kak, kenapa sih? Dara tidak menjawab, karena saat ia menoleh ke rel, tangga itu menghilang. Masinis itu juga hilang. Rel kembali normal. Hari kembali berjalan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, tidak ada getaran malam itu. Jam menunjukkan pukul 23.47. Tidak berkedip. Sunyi. Dara berdiri di depan jendela kamarnya. Menatap kota yang tenang. Ia mengerti sekarang. Ia bukan korban. Bukan penumpang. Ia adalah celah. Selama ia melihat, selama ia bertindak, stasiun itu tidak akan terbuka. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak akan selalu berhasil. Suatu hari, seseorang mungkin akan terlalu cepat, terlalu jauh. Dan pada malam itu, rel mungkin akan bergetar lagi. Jam mungkin akan berhenti lagi. Pukul 23.47. Dan jika itu terjadi, ia akan turun lagi. Bukan sebagai penumpang. Bukan sebagai orang tertunda, tapi sebagai penjaga di antara detik, di antara hidup dan tidak jadi pergi. Dan di suatu tempat yang sangat jauh di bawah tanah, sebuah papan kosong perlahan menyala, tanpa nama, menunggu.